Hai, halo sayang. Udah lama nunggunya. Udah lama tadi nunggu. Oh ya, mas tadi jauh macet. Udah pesen kamu tadi. Mas. Kenapa? Maaf mas. Ya, nanti aja mas. Kenapa? Kamu kayak serius banget gitu. Apa? Ngomong apa? Ya, serius. Apa mau ngomong apa? Kamu nanya itu lagi. Aku kan udah bilang, ya kan? Aku tuh serius sama kamu. Kalau misalkan aku tuh gak serius, gak akan aku datang ke rumah kamu. Gak akan aku setiap kita mau ketemu bareng atau kemanapun, bahkan dari sejak awal kita kenal, aku langsung ke rumah kamu ngomong sama orang tua kamu. Kalau aku gak serius, gak akan aku lakuin itu. Terus cincin di tangan kamu sama tangan aku ini, terus apa buktinya? Kamu sih nanya. Kalau kamu nanya kayak gitu, terus apa ini? Ya, aku tahu. Tapi kan aku udah bilang, kasih aku waktu. Aku masih harus nabung. Aku juga punya tanggungan. Kamu tahu kan, aku masih punya adik 3, masih kecil semua, masih sekolah semua. Ibu aku gak kerja. Aku kan juga harus mikirin mereka, sayang. Aku gak bisa egois dong. Makanya aku tuh minta tolong sama kamu untuk sabar. Sayang, tenang sayang, ini tempat umum sayang. Oke, cukup. Kamu dengerin aku ya. Kalau kamu bahas kayak gitu, aku juga bisa. Kalau kamu ngebahas soal kayak gitu, kita tarik lagi ke belakang. Aku udah nanya sama kamu, bahkan gak cuma sekali.
Aku selalu nanya sama kamu kayak, kamu siap gak nungguin aku? Kamu siap gak dengan kondisi aku yang seperti sekarang ini? Dengan aku punya orang tua yang harus aku biayain, adik-adik juga yang harus aku bayarin sekolahnya, hidupnya setiap hari. Itu. Kamu dulu bilang iya, oke. Gitu. Kamu sabar, gitu. Dulu kamu bilang gitu. Sekarang kita udah di step kayak gini, kamu masih mempertanyakan itu. Jadi sebenarnya yang serius siapa, yang gak serius tuh siapa gitu. Kalau boleh jujur ya, capek. Kamu kira mikirin itu semua gak capek? Aku kerja, sampai aku harus juga nyari sampingan, freelance and everything. Dan aku masih harus jagain ibu. Harus juga ngecek selalu obatnya. Aku nganter ibu buat kontrol rutin. Aku juga harus mikirin adik-adik juga gimana pelajarannya gitu. Aku juga masih mikirin kamu, harus mikirin kamu. Kalau kamu ngelihat itu semua adalah hal yang gampang, dan kamu kayak selalu ngeblame itu, kayak kenapa sih ibu kamu terus? Kenapa sih adik kamu terus? Ya mereka keluarga aku. Cuma mereka yang aku punya. Kalau kamu pengen aku buat ngelupain mereka dan cuma fokus sama kamu, aku minta maaf. Aku gak bisa kayak gitu. Dari awal juga aku udah bilang sama kamu kayak apa kondisinya. Kamu bilang iya, tapi kamu satu sisi kayak mencoba buat ngejauhin aku sama keluargaku. Aku udah ngerasa itu dari lama sebenarnya. Tapi aku udah nepis perasaan itu. Dan aku bilang kayak di bawah diriku sendiri kayak, mungkin ini cuman sementara, everything. Ternyata hari ini kamu memperjelas semuanya. Sekarang keputusan dari kamu. Aku udah di titik yang nothing tulus. Hidup aku juga udah kayak gini. Mau gimana lagi? Kamu tahu sendiri aku udah gak ada waktu lagi buat diriku sendiri. Kamu tahu itu. Aku tuh sayang sama kamu. Setelah apa yang kita lewatin, aku tuh punya harapan yang besar sama kamu. Aku berusaha buat memaklumi semua apa yang kamu bilang, apa yang kamu lakuin. Aku tuh mencoba buat ya udahlah gitu. Tapi makin lama ditambah kamu ngomong kayak gini, statement kamu tuh jujur ya nyakitin hatiku banget.
Selama ini aku tuh berusaha, kamu tahu. Tapi ya, yang aku rasa adalah aku tuh selalu kurang di mata kamu. Aku selalu salah, selalu nggak cukup. Aku ngerasa kalau kamu pengen aku lebih dari ini. Aku tuh manusia biasa. Aku punya limit. Ya. Kamu mikirin itu enggak? Sayang selama ini lagi aku tuh nggak jalan. Karena aku tuh sayang sama kamu. Tapi setelah logikaku mulai jalan lagi, ternyata apa yang selama ini terjadi rasanya berat sebelah. Kamu tahu keluarga aku kayak apa, dan kamu juga tahu persis keluarga kamu kayak apa. Background kita aja beda. Makanya aku tuh selalu nanya sama kamu. Kamu serius. Tapi kamu selalu mengembalikan pertanyaan itu ke aku. Dan membuat aku yang salah ujungnya. Aku masih ingat kok, waktu itu aku gak bisa beliin kamu cincin karena uangnya aku pakai buat berobat ibu. Terus kamu bilang sama teman-teman kamu, dan semua teman-teman kamu tiba-tiba nge-WA aku. Mereka bilang kalau aku laki-laki yang gak bisa dipegang omongannya, penipu lah, atau apalah itu, you name it. Kamu tahu gak rasanya kayak apa? Sakit tau rasanya. Tapi pada saat itu aku masih bertahan sama kamu, dan bisa-bisanya aku minta maaf sama kamu. Tapi sekarang, maaf ya, aku udah gak bisa kayaknya. Aku udah mencapai limitku. Kalau kamu memang udah gak mau, ya udah. Lebih baik kamu cari orang yang lebih baik dan